Tapi Halo friends. Ketemu lagi di podcast kali ini, yaitu Bincang Omdo. Bincang Omdo bukan hanya omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. So, kita kali ini akan membahas tentang apa sih dia? Di segmen kali ini, tentu kita akan membahas yang sangat menarik nih, yang lagi seru dan lagi hangat-hangatnya, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebenarnya kita nggak bahas cuma berdua, Iya. tapi ada teman kita nih bertiga. Pasti kalian juga udah pada kenal. Di sini ada Acep, ada Cahya, sama Algi. Nah, kita tentu akan menggali dengan kalian mengenai proyek kereta cepat ini ya. Sebelum ke kereta cepat ini sendiri, apa yang kalian tahu tentang sejarah transportasi dan zaman ke zamannya? Tentu di zaman sekarang yang modern pasti banyak perbedaan ya kan? Ya, betul. Menurut saya kereta itu digunakan di beberapa wilayah Inggris. Sejak awal 1500-an sebagian besar fungsinya itu adalah membawa batu bara atau logam. Nah, di tahun 1825 juga mesin kereta juga bermula seperti tong bloda dan ukurannya masih kecil, setinggi 120 melaju dengan pelan, yaitu 24 km per jam. Memang kecil dan lambat, tapi kereta ini berhasil mengangkut sekitar 600 penumpang pada hari pembukaan kereta. Oke, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kereta bergerak cepat 100 tahun dengan kereta api. Kini menjadi perjalanan jauh, contohnya raksasa hijau atau Flying Scotsman, yang dibangun setelah 1 abad locomotion nomor 1. Flying Scotsman memiliki panjang 24 meter dan berat lebih dari 100 ton. Bandingkan dengan Flying Scotsman dan locomotion yang hanya memiliki berat 7 ton dan kecepatan maksimum 160 km per jam. Balapan antar keduanya bukanlah balapan yang adil. Tapi bagaimana dengan kereta masa kini? Nah, kereta diesel muncul sejak 1800-an, tapi benar-benar sukses pada 1950-an. Kereta diesel modern tidak jauh cepat daripada generasi Scotsman. Lokomotif diesel tercepat di dunia adalah British Intercity 125, beroperasi pada tahun 1970. Kereta ini dirancang untuk melaju kecepatan 200 km per jam, tapi pernah tercatat mencapai hingga 238 km per jam. Saat dipacu, limitnya kecepatan maksimum itu setara dengan pesawat ringan kereta diesel. Juga lebih efisien daripada mesin uap. Pendahulunya, mesin uap membakar batu bara atau kayu untuk merebus air. Uapnya kemudian dikumpulkan di dalam badan mesin dan digunakan untuk memutar roda yang mendorongnya ke depan. Masalahnya dibutuhkan banyak tekanan untuk menggerakkan sebuah kereta, sehingga mesin bertenaga batu bara ini perlu waktu pemanasan. Sebelumnya siap berangkat atau banyaknya batu bara yang dibakar terlebih dahulu sebelum kereta mulai bergerak. Uap berlebih juga perlu dibuang ketika tiba, artinya energi yang terkumpul banyak yang terbuang. Tapi jika kita mau kecepatan yang efisien, jawabannya adalah kereta listrik salah satunya. Kereta yang beroperasi saat ini adalah SNCF TGV POS. Wow, namanya cukup sulit ya. Namanya emang sulit ya diucapkan ya. Iya. Tapi kereta ramping ini mampu mencapai hingga 320 km per jam. Apa nih yang kalian tahu alasan kereta itu bisa cepat? Yang menurut saya tahu kayak itu karena bobotnya menjadi salah satu faktor sebagian besar kereta diesel yang bermesin diesel elektrik. Artinya mesin menghasilkan listrik yang digunakan untuk menggerakkan kereta. Kereta listrik hanya memerlukan motor yang memutar roda. Karena semua dayanya sudah didapat jaringan listrik. Kereta ini juga tidak perlu membawa bahan bakar. Kereta listrik juga lebih tenang, bebas emisi dan mengurangi jumlah bagian yang bergerak lebih sedikit. Bagian yang digunakan kemungkinan kecil sehingga menghemat waktu perawatan. Tapi ada gak sih negatifnya dari kereta listrik ini? Sisi negatifnya gitu. Tentu ada ya sisi negatifnya. Salah satunya sisi negatifnya adalah biaya awal yang mengubah jaringan kereta yang sudah ada menjadi mesin listrik. Tapi itu hanyalah masalah sekali beres. Selanjutnya nih, ada kereta yang namanya tuh maglev.
Kereta yang ini lagi heboh dibicarakan kereta yang cepat dan tidak berisik. Mereka punya kelebihan dari kereta yang lainnya, tidak punya roda, sehingga tidak terjadinya gesekan. Kereta ini bisa maju dengan kecepatan tinggi dibandingkan kereta biasa. Dari sistem kereta sepenuhnya yang baru harus dibangun dan harganya setinggi langit. Semua orang ini bisa memesan kereta maglev sepadan dengan harganya. Tapi menurut kalian mengenai kereta cepat Bandung Jakarta ini gimana sih? Menurut saya sih, jadi kita tahu kereta cepat Indonesia bukan proyek seperti Stadion JIS, Stadion BIM, saluran drainase, atau proyek KAI seperti double track Bandung atau kereta Sulawesi. Kereta cepat Indonesia ini adalah mega proyek yang didanai oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Cina. Jadi makanya kereta cepat terkenal di luar Indonesia, apalagi media Cina sangat masif memberitakan ke dunia luar mengenai proyek kereta cepat Indonesia. Karena proyek itu adalah patungan dengan Tiongkok dan mereka pertama kali ekspor MU karena kereta cepat ini ke luar negeri gitu ya. Selain itu juga kanal ini akan masif memberitakan tentang perubahan Indonesia ke dunia luar. Coba aku pengen tahu nih, ada pendapat gak sih dari Cahya? Nah, menurut saya, MU kereta cepat sudah di Tegaluar dan kemungkinan full transit akhir bulan ini. Dan kita nanti kan unboxing dari kereta cepat pertama Indonesia tersebut. MU tersebut nanti diuji coba mulai November 2022 oleh Presiden Jokowi dan Xi Jinping. Kereta cepat Indonesia yang kita banggakan mendapatkan sorotan positif dan negatif dari warga asing. Tapi ketika kita melihat tentang Shinkansen, tiba-tiba ada pemberitaan tentang kereta cepat Indonesia bukan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jepang. Jadi mereka berkomentar bahwa telah membantu Indonesia pada Perang Dunia Kedua, ngomong kasar ke presiden dan pengkhianatan. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang komentar-komentar ini? Sobat, kita tahu di bawah Presiden Jokowi kita memilih Cina. Karena Cina bisa transfer ilmu dan tawaran lebih menguntungkan Indonesia. Jadi national interest namun satu, dan Jepang harus menghargai pilihan Indonesia. Terus Indonesia juga bekerja sama dalam proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan Jepang dan mereka harus tahu itu. Tapi ya begitu prosesnya aja, masih proses FS. Semoga ada tahapan progres selanjutnya mengenai itu. Iya, betul sih. Kereta cepat ini menimbulkan pro kontra atau kontroversi, ada hal positif juga di situ. Ada dampak ekonomi yang bagus yang kita rasakan juga nanti ke depannya kan. Yeah. Tapi sekarang ini muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai proyek kereta cepat, seperti berita pembongkaran biaya pembuatan proyek ini yang asalnya 80 triliun menjadi kira-kira 100 sampai 118. Gimana tanggapan dari kalian bertiga mengenai yang terjadi saat ini? Sebenarnya sih ini seru ya. Kenapa gitu? Karena dulu Jepang pertama kali bikin kereta cepat itu juga kontroversi. Karena itu merupakan barang baru gitu. Amerika gak punya kereta cepat. Orang bilang di Amerika dulu itu bahwa kereta itu sudah menjadi masa lalu gitu ya, kayak masa lalu. Tiba-tiba Jepang bikin solusi karena kereta cepat terjadi kontroversi. Yang aku tahu Amerika sampai nanya ke negara Jepang yang baru merdeka gitu, sudah selesai perang tapi negara ini bisa menciptakan kereta cepat. So, itu tanggapan dari Agi. Nah, selanjutnya nih, kembali soal leadership-nya. Gimana sih menurut kalian memutuskan dan mengelola proyek strategis ini harus tegas? Di Cina sendiri, data dari Global Times mulai ada pengerjaan kereta cepat itu di tahun 2007 sampai 2020. Pasti perlu pembangunan yang perlu diingat nih. Progres pembangunannya itu eksponensial kan? Wah, sebenarnya wow banget ya. Tapi kembali lagi nih, karena di Indonesia ini perkara pembebasan lahan nggak mudah juga. Dan seperti kita tahu kalau di Cina sendiri sih melihatnya dengan panjang truk yang sama, misalnya dari Jakarta ke Bandung, yang ke Tegaluar itu 142 km. Mereka bisa menyelesaikannya hanya dalam setahun aja. Karena tanah di Cina sana bukan punya pribadi atau perusahaan, tapi jadi diterabas aja gitu kereta cepat, atau kalau saya pinjam istilahnya nih ya, kayak istilah Teria Dahlan, ujuk-ujuk nggak ujuk-ujuk. Dia bisa jadi di sana prosesnya panjang dan
Terima kasih juga nih kepada teknologi-teknologi dari Jepang, Kanada, Jerman. Bahkan mereka semua itu ramu kemudian bisa membuat perusahaan namanya kereta cepat. Tapi nih ya, misalnya banyak kan yang tanya kenapa sih kereta cepat gak masuk sampai ke Gambir, ke Dago, ke alun-alun, gak sampai tengah kota lah. Kenapa itu? Nah, perlu teman-teman tahu, ingat nih, teknologi dan kemajuan peradaban masyarakat Jepang itu belum tentu diaplikasikan di kita loh. Itu semua proses lama juga dan learning curve-nya ibaratnya. Wow, sampai detik ini penjelasan kalian menambah wawasan bagi kita ya. Gimana nih Cahya? Pasti bukan kita aja kan, teman-teman audiens juga dapat ilmu baru mengenai kereta dari zaman ke zaman ya. Gak kerasa nih, kita udah di ujung waktu aja. Udah ngobrol banyak tentang sejarah transportasi ya. Ya, sampai di sini saja podcast kita. Sampai bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.